Halo warga 5, seperti yang kalian tahu, kantin adalah salah satu tempat sederhana di sekolah yang dapat membangun chemistry dan juga momen kebersamaan siswa-siswi di sekolah. Mulai dari tempat hangout dengan teman sampai dijadikan tempat belajar sebelum ujian loh. Maka dari itu nih, SMA Negeri 5 Bandar Lampung tidak ingin ketinggalan. Sekolah kita sedang dalam proses untuk membangun kantin barunya. Kantin ini bukan hanya tempat untuk makan dan beristirahat, tapi kita siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung bisa menciptakan kenangan-kenangan berharga di kantin ini. Selain dari itu, kantin ini memiliki banyak keistimewaan dengan mengusung tema kafe, yaitu suasana nyaman yang tetap mengikuti standar siswa-siswi di era sekarang. Sehingga kalian bisa menikmati suasana kantin yang dijamin tidak akan membosankan. Kantin yang diberi nama Kantin 5 atau biasa disebut KL juga tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan siswa dengan cara menyiapkan beragam makanan yang bisa kita nikmati tanpa harus memasak atau dimasak terlebih dahulu. Jadi, kantin akan tetap bersih dan nyaman. Dan juga untuk mengikuti perkembangan siswa-siswi di era sekarang, Kantin 5 juga menyediakan banyak cara melakukan pembayaran instan loh. Salah satunya dengan menggunakan e-money. Asik banget kan? Yuk ke Kantin 5 sekarang. Mahalan tuh bisa tuan rumah udah. Iya. 2 jam. Kami persilakan untuk menuju ke tempat duduk yang telah disediakan.
Oke. Anak-anak nggak boleh masuk. dan sebagai penanggung jawab Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Tarian ini telah meraih juara 1 seprovinsi Lampung selama 2 tahun berturut-turut dalam kategori tari genakan kreatif dalam acara Lampung Surdanis Art Festival mewakili kontingen Bandar Lampung. Peresmian kantin, penyerahan mobil operasional sekolah, dan launching pengelolaan bank sampah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Kamis 14 September 2023 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun nabi tabi, kendua numpang Jawa, nyampai ko acara saja. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sulpakar MM, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dan juga sebagai PJ Bupati Mesuji. Yang kami hormati Ibu Diona Katarina SS MPD, selaku Kabid PSMA Disdikbud Provinsi Lampung. Yang kami hormati Ibu Risna Intiza, SHMH, selaku Kacapdin Wilayah 1 Provinsi Lampung.
Yang kami hormati Bapak Solahuddin Al-Zamzami Esos MM selaku Camat Wilayah Sukarame, Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Kompol Warsito atau yang mewakili selaku Kapolsek Sukarame, Bandar Lampung. Yang kami hormati Ibu Ernawati selaku Lurah Waidadi Baru Sukarame, Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Rais Gunawan STMM selaku Brand Business Manager BNI Tanjung Karang, Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Yayan Sofyan selaku Regional Corporate Affairs Manager Coca-Cola. Yang kami hormati puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga menghantarkan kita bersama pada acara pagi hari ini. Tak lupa selawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar senantiasa kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita mulai acara ini dengan melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mas Brenda. Hadirin kami mohon berdiri.
sentosa jadi kebanggaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan ya Mannan, ya Fattah ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sohri sodri wa yasirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan juga pejabat Bupati Mesuji, Bapak Dr. Andes Sulfakar MM. Yang saya hormati Ibu Kabid PSMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Ibu Diona Katarina Esos MPD. Yang saya hormati Pengawas Pembina SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Ahyaudin MPD, Bapak Ketua MKKS Provinsi Lampung, Bapak Hendra, kemudian Ketua MKKS Kota Bandar Lampung, Bapak Soeharto, beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Bandar Lampung, baik negeri maupun swasta. Bapak Ketua Komite SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Bapak Dr. Junaidi SSI MSc, Bapak Rais Gunawan selaku Brand Business Manager BNI Tanjung Karang beserta staf. Teman-teman dari sahabat Bank Sampah, sahabat Gajah, kemudian Bapak Kapolsek Sukarame, Bapak Kompol Warsito atau yang mewakili, kemudian Ibu Lurah Waidadi, Ibu Ernawati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan staf tata usaha. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu yang mewakili orang tua murid yang hari ini hadir, ada Pak Profesor Ali Makbul. Kemudian rekan-rekan dari pers yang hari ini meliput acara peresmian kali ini. Kemudian para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta siswa-siswi SMA 5 Bandar Lampung yang Ibu sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kesehatan kepada kita, sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara peresmian kantin sekolah kami namakan Kedai Suta 5, kemudian launching program bank sampah dan serah terima mobil sekolah dari pengurus komite SMA Negeri 5 Bandar Lampung ke pihak sekolah. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya syafaatnya akan selalu kita rindukan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia,
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang saya yakin Bapak Ibu mempunyai kesibukan, akan tetapi dengan sudi meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Terima kasih juga kepada Ketua Komite dan jajarannya yang telah mewujudkan kantin sehat sekolah dengan nama Kedai Suta. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kedai artinya bangunan tempat berjualan baik makanan atau minuman. Suta kami ambil dari singkatan nama jalan utama di depan sekolah kami, yaitu Jalan Soekarno-Hatta. Dan angka 5 menunjukkan identitas bahwa kedai ini milik SMA 5 Bandar Lampung. Mohon tepuk tangan. Oleh karena itu, kantin ini kita beri nama Kedai Suta 5. Kedai ini didesain semenarik mungkin, menyesuaikan era masa kini dengan tujuan menimbulkan rasa nyaman warga sekolah ketika ingin melepas penat seharian belajar maupun bekerja. Di kedai ini warga sekolah bisa dengan nyaman dalam bercengkrama dan dapat menjadi tempat meeting ekstrakurikuler. Dengan adanya kedai ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi siswa yang tidak membawa bekal makanan. Kedai ini menyediakan berbagai macam makanan yang sehat dan memenuhi standar gizi karena kami seleksi bahan dan cara pembuatannya. Perlu saya sampaikan di sini kepada Bapak Kepala Dinas bahwa pembangunan kantin ini memerlukan waktu 2 tahun, dimulai dari tahun 2021 sampai dengan terselesainya tahun 2023 dengan menggunakan anggaran komite atau PSPP. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa lingkungan sekitar kita dikelilingi oleh sampah. Kita harus tahu bagaimana caranya agar sampah ini tidak merusak lingkungan. Setiap hari jumlah sampah yang ada di sekolah khususnya selalu meningkat. Untuk itu, SMA Negeri 5 Bandar Lampung membuat program bank sampah yang dipandu oleh duta-duta sampah. Kami training ada sekitar 100 siswa Bapak dari tiap-tiap kelas yang kita berikan pelatihan, yang kita bekerja sama dengan Sahabat Gajah. Ini mohon berdiri, ini ada abang saya nih. Mohon berdiri Pak Bang Asrian. Ini dari Sahabat Gajah. Kemudian ini juga ada, saya baru lihat ini, ada Kang Yayan Sofian, ya, ini dari Coca-Cola. Duduknya di belakang jadi nggak kelihatan. Mohon maaf. Para duta sampah ini dengan tujuan membantu menangani pengelolaan sampah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Sehingga sampah di SMA 5 ini dapat dibuat menjadi bahan yang berguna dan memiliki nilai ekonomi. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering rumah tangga seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain-lain, yang menerapkan sistem konversi dari sampah menjadi uang untuk meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam memilah serta mendaur ulang sampah. Program bank sampah ini tentunya memberikan dampak yang positif bagi warga sekolah, yaitu memiliki interaksi sosial yang lebih dengan sesamanya. Peningkatan jumlah pendapatan, memberikan rasa yang aman serta menjadikan lingkungan lebih bersih. Sampah yang diterima oleh bank sampah adalah kategori sampah yang kering, yaitu plastik, kertas, logam, dan kaca. Dalam pengelolaan sampah kita menggunakan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle, atau kita kenal dengan 3R. Merupakan penanganan sampah yang terdiri dari 3 unsur, yaitu mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang sampah yang ada. Mungkin ini saya langsung bawa contohnya nih Pak Kadis. Ini ada botol yang kalau dibuang mungkin ini tidak ada gunanya.
Nah, kemudian sampah-sampah rumah tangga yang ada di sekitar kita tidak bisa menafikan, baik mulai dari sampah-sampah yang sisa, misalnya bekas mie atau jajanan anak-anak. Ini dalam satu botol ini bisa menampung hampir 5 kresek ini Pak. Jadi bayangkan kalau setiap rumah tangga membuat sampah-sampahnya yang tidak terpakai ini dibuang percuma, itu akan sangat mengganggu lingkungan. Tentunya ini juga akan membahayakan kita ke tahun ke depan-depannya. Ini anak-anak Pak yang buat. Jadi di tiap kelas kita himbau untuk mengumpulkan sampah-sampahnya, kemudian dibawa ke sekolah dan kita edukasi untuk bagaimana ini menjadikan ekobrik. Sampah yang ada di depan Bapak juga mungkin ini kursi-kursi yang ada di depan saya ini yang ada merah dan kuning ini Pak, itu masih kelihatan ada lubang-lubangnya, itu terlihat dari botol sampah seperti ini. Ini kalau satu seperti ini. Kalau sudah menjadi satu kesatuan ada 19 botol ini sudah bisa menjadi satu buah kursi. Nah ini tentunya akan menjadi nilai jual yang bertambah. Boleh nanti Dinas Pendidikan kalau Bapak pesan akan kami buatkan ya. Nah ini juga mungkin Bank BNI tertarik untuk nasabah-nasabah sambil duduk-duduk. Ini insya Allah kuat. Mohon Pak David tolong duduk di atas kursi ini. Jadi insya Allah walaupun beratnya 100 kilo ini tidak akan merubah. Ya ini ya. Jadi karena plastik ini sangat awet Bapak Ibu. Jadi kalau dibuang tentunya nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dijadikan sesuatu yang berharga, tentunya akan menjadikan nilai ekonomi yang lebih. Sampah telah menjadi perhatian dunia Bapak Ibu. Permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan perusahaan atau privat sektor, tapi telah menjadi tanggung jawab kita bersama. SMA 5 Bandar Lampung dalam kesempatan ini telah menjalin kolaborasi yang terkait, yaitu dalam pengurangan sampah dari sumbernya bersama tadi sudah saya sebutkan dari Coca-Cola, kemudian dari Bank BNI 46, kemudian dari Bank Sampah Sahabat Gajah. Jadi kami mendapat pendampingan Bapak Ibu, karena ini kami juga baru belajar, tapi insya Allah ini walaupun belajar banyak sekolah lain yang sudah menghubungi mau belajar juga. Nah, nanti Kang Yayan dan tim Sahabat Gajah tugasnya tambah banyak. Kemudian sampah yang ada di SMA 5 ini bisa dengan transaksi cashless bagi setiap siswanya Pak. Jadi kami duta-duta sampah ini sudah membuka rekening masing-masing siswa dengan dengan Bank BNI kita kerjasama. Kemudian insya Allah hanya dengan 20.000 membuka rekening dan tidak ada ATM. Nah, jadi anak-anak semangat untuk menabung. Kemudian bagi kami menjalankan instruksi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 8 tahun 2022 tentang akselerasi implementasi program satu rekening satu pelajar atau KEJAR. Ini mungkin belum disosialisasikan Pak, karena memang ini sebetulnya sudah ada permennya yang memang anak-anak bagaimana supaya dari awal sudah bisa belajar menabung ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Sampah, Sahabat Gajah, PT Coca-Cola, dan BNI 46 yang berkenan melakukan pendampingan dalam mensukseskan program ini. Sehingga diharapkan kegiatan Bank Sampah ini akan menumbuhkan gerakan ekonomi sirkular. Jadi ini sudah merupakan gerakan nasional Bapak Ibu. Terima kasih juga pada Ibu Diona yang tidak lelahnya ketika saya harus sering berdiskusi tentang Bank Sampah ini, beliau dengan sabarnya meluangkan waktu ya. Sehingga hari ini kita bisa launching tentang pengelolaan Bank Sampah ini. Hadirin yang berbahagia, kami sangat bersyukur kepada Ketua Komite dan jajarannya yang telah mewujudkan pengadaan kendaraan operasional SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yaitu HiAce komuter yang ada mungkin di depan Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya kendaraan ini dapat memuat lebih banyak siswa
di mana setiap minggunya SMA 5 Bandar Lampung selalu mengirimkan siswa untuk mengikuti berbagai event perlombaan, baik akademik maupun yang non-akademik. Pembelian mobil operasional ini juga menggunakan pendanaan PSMP tahun pelajaran 2022-2023. Hadirin yang saya muliakan, pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada vendor-vendor yang turut serta mensukseskan acara pada hari ini. Kami juga memohon untuk operasional sekolah di SMA 5 Bandar Lampung. Bapak Ibu, kedua program itu merupakan komitmen kami dari Komite Kepengurusan 2021 sampai 2024, insya Allah ya Bu. Dari awal kami dibentuk pengurusan baru, sebagai saya sebagai ketua komite, saat itu kami menerima keluhan
dari pihak sekolah bahwa sekolah tidak memiliki kantin, yang pada akhirnya setiap jam istirahat sekolah siswa-siswa harus menggoput, sehingga sekolah hanya kebagian sampahnya. Kemudian tidak sedikit juga siswa kita yang akhirnya harus lompat pagar untuk hanya sekedar jajan atau mencari makan siang ketika jam istirahat. Nah, dari latar belakang tersebut maka kami dari komite mensupport ketika pihak sekolah meminta dan mengusulkan untuk segera dibuatkan kantin sehat untuk sekolah. Kita beri nama kantin sehat sekolah. Memang kita juga dari komite menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa di kantin tersebut tidak ada kegiatan yang sifatnya masak-masak, sehingga kantinnya tetap bersih, sehat, sehingga kalau ada orang tua siswa ataupun yang ingin berperan serta untuk menitipkan makanan, minuman di kantin sehat di pihak sekolah, mungkin bisa nanti berkomunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian permasalahan yang kedua yang kita temukan di sekolah ini saat itu adalah terbatasnya sarana transportasi untuk para siswa-siswi kita yang akan mengikuti event-event kegiatan baik lokal maupun nasional, di mana kita ketahui bersama bahwa siswa-siswi di SMA Negeri Bandar Lampung sangat aktif mengikuti kegiatan baik secara akademik maupun non-akademik, sehingga dibutuhkan sarana transportasi sekolah yang bisa membawa banyak siswa-siswi kita. Kita memang sebelumnya sudah memiliki mobil sekolah, tetapi dengan kapasitas yang masih sangat terbatas jumlahnya, sehingga dengan setelah kita melakukan rapat komite maka diputuskan kita untuk memberikan sebuah mobil yang memiliki kapasitas yang jauh lebih banyak, sehingga pihak sekolah tidak harus mondar-mandir bolak-balik untuk mengangkut siswa kita. Karena terkadang untuk satu kegiatan bisa lebih dari 10 siswa yang ikut, sehingga kalau menggunakan mobil pribadi yang sifatnya hanya muat 5 atau 6, 7 siswa, itu pihak sekolah harus bolak-balik menjemput lagi ke sekolah, bahkan menyewa mobil tambahan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka dari latar belakang itu kita dari komite bersama-sama dengan pihak sekolah komitmen apapun yang dibutuhkan oleh pihak sekolah, kita bersama-sama duduk bersama mensupport baik apabila memang semua kegiatan-kegiatan sarana prasarana yang dibutuhkan itu betul-betul bisa digunakan, pertama untuk menunjang akademik maupun non-akademik para siswa kita yang sedang belajar di sini. Kemudian yang kedua, bisa mempas sebagai sarana fasilitas untuk anak-anak kita di sini. Artinya memang semua sarana prasarana yang kita akomodir melalui komite harus dikembalikan ke siswa-siswa kita sebagai penggunanya. Ambil contoh tadi sebagai kantin. Nah, sekarang sudah mulai siswa-siswa kita yang tidak membawa bekal bisa beristirahat ataupun jajan di kantin, tidak perlu lagi harus keluar sekolah, bahkan memesan melalui GoFood dan lain-lain, sehingga sekolah kita menjadi lebih tertib, lebih bersih, dan siswa-siswa kita juga tentunya akan lebih sehat. Karena kalau jajan di luar, kita juga harus memikirkan efek samping dari jajanan-jajanan yang tidak terkontrol di luar yang dimakan oleh anak-anak kita di sini. Maka Bapak Ibu semua, pada hari ini kita dari pihak komite bersama-sama akan meresmikan kantin sekolah yang memang sudah kita anggarkan di anggaran komite untuk tahun 2021 sampai 2022, dan mobil untuk kegiatan operasional sekolah yang memang kita ajukan atau anggarkan di tahun 2022 dan 2023. Nah, program ke depan dari komite sekolah adalah bagaimana menyiapkan fasilitas-fasilitas pembelajaran sekolah yang lebih untuk sarana-sarana laboratorium dan lain-lain, sehingga siswa-siswa kita bisa lebih mendapatkan keilmuan yang mumpuni ketika
belajar di SMA Negeri Bandar Lampung. Mungkin itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mewakili teman-teman komite, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada teman-teman komite bersama-sama dengan Bapak Kepala Dinas beserta jajaran dari Dinas Pendidikan, kita sama-sama menyerahkan mobil operasional sekolah kepada pihak SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kepada Bapak Ibu semua, mungkin bisa menyaksikan serah terima dari mobil operasional yang akan kita berikan dari komite ke pihak sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Terima kasih. Untuk penyerahan kunci mobil secara simbolik, Pak, mohon sebentar. Kami mengundang Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung untuk naik ke atas panggung, dan juga kami mengundang Bapak Kepala Dinas, mohon kesediaannya untuk menyaksikan penyerahan kunci secara simbolik. Didampingi juga Ibu Kabid, Ibu Lurah, Ibu Kapolsek, Ketua MKKS Provinsi dan Kota, Pak Iskandar, dan pengawas pembina. Kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Sama-sama kita menyaksikan. Ya, maaf, Ketua Dharma Wanita, kami persilakan. Hadirin, sama-sama kita menyaksikan penyerahan kunci mobil secara simbolik dari Ketua Komite SMA Negeri 5 Bandar Lampung kepada Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung sebagai sarana operasional sekolah. Kami mohon Pak Rais dari BNI untuk naik ke atas panggung juga, karena akan kita lanjutkan dengan pemberian kotak sampah. Terima kasih Pak. Lalu kita menyaksikan bersama ada sumbangan atau penyerahan kotak sampah oleh pihak BNI cabang Tanjung Karang. Dalam hal ini akan diberikan oleh Pak Rais Gunawan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mohon kepada kita ambil foto bersama. Terima kasih. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Yang saya hormati, ini saya sebutkan pertama karena tadi nggak disebut. Yang saya hormati Kakanda Iskandar Zulkarnain atau Dr. Iskandar Zulkarnain, pimpinan Lampos. Tadi nggak disebut oleh kepala sekolah, Pak. Saya sebut. Karena beliau ini diundang juga. Bukan ngawal, kapasitasnya diundang. Yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Ibu Diona Katarina Esos MPD. Yang saya hormati pimpinan Bank BNI. Yang saya hormati pimpinan Bank Gajah ya. Sampah. Apa namanya? Bank juga. Bank sampah. Sahabat Gajah. Sama-sama bank ya. Tapi beda. Teman-teman pihak swasta lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Pak Kapolsek atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Komite Dr. Junaidi SSI MSC, insyaallah sebentar lagi Profesor, insyaallah. Saya senang melihat beliau ini muda,
lahir tahun 77-an ya. 82. Wah. 82 sudah hampir profesor. Kita 69 doktornya sebentar lagi, Pak. Yang saya hormati Ketua MKKS Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, Pak Hendra dan Pak Harto, teman-teman kepala sekolah SMA se-Kota Bandar Lampung, pengawas Bang Ahyar, kemudian yang saya hormati tokoh-tokoh ini. Ada saya lihat Bang Berlian Mansur dan kawan-kawan. Saya senang sekali Bang Berlian gitar tadi. Teringat di kampung saya. Karena ini asli benar dari Waikanan, Pak Hendra. Bukan dari Kerui, Pak. Yang saya hormati para ibu kepala sekolah khusus ya. Senang saya beberapa tahun yang lalu saya kunjung ke tempat ini pada saat penyerahan mobil Avanza dari komite. Sekarang meningkat lagi, tambah kantin lagi, tambah pengolahan sampah lagi. Jadi luar biasa perkembangannya. Tepuk tanganlah untuk sekolah-sekolahnya. Bapak Ibu Dewan Guru, staf PU SMA Negeri 5, dan Bu Lurah. Tadi Bu Lurah udah pamit ya? Oh ya, dipanggil camat. Anak-anak seni budaya apa tadi namanya? Marawis ya. Senang saya nak, hebat kalian, kompak dan baik sekali. Dan ini langka, gitar tunggal, terus merawis itu sangat bagus untuk kita kembangkan. Karena ini hampir hilang. Sesungguhnya kedua seni ini adalah pada saat pesta perkawinan di daerah kita ini kita tampilkan. Jadi ini dipertahankan, cari generasi lagi, Marawis juga cari adik-adiknya, OSIS yang ikut serta. Cakep pokoknya. Tepuk tangan. Kemudian Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, baik anggota komite, undangan, yang saya hormati, yang saya banggakan. Sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah, karena pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir di SMA Negeri 5 ini dalam rangka kita meresmikan kantin sekolah, kedai Suta 5, serta launching program bank sampah dan serah terima mobil sekolah bantuan komite SMA Negeri 5 tahun 2023. Suasana ini tentunya membanggakan kita semua, karena persoalan yang kita hadapi saat ini adalah pertama, belum maksimalnya mutu pendidikan kita. Sekali lagi, Pak Ketua Komite, belum maksimalnya mutu pendidikan kita. Salah satu yang menyebabkan belum maksimalnya mutu pendidikan kita adalah sarana prasarana. Kita sadari, baru saja kami melaksanakan FGD yang difasilitasi oleh Radar Lampung. Ini nampak sekali bahwa sarana prasarana pendidikan di Provinsi Lampung ini masih jauh atau masih banyak kekurangannya. Tentunya hal ini tidak mungkin dapat diatasi oleh pemerintah daerah, tetapi masih sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat, utamanya orang tua yang dipelopori, dikoordinasikan oleh komite. Nah, ini
penting. Ini diwujudkan di SMA 5 ini. Tentunya ini menjadi suatu rujukan atau contoh bagi masyarakat-masyarakat yang lain. Karena tidak semua masyarakat peduli memperhatikan atas belum maksimalnya mutu ini karena keterbatasan anggaran pemerintah kita. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama anak-anak, untuk diteruskan kepada orang tua bahwa kita ini mendapat bantuan pemerintah satu tahunnya satu siswa hanya Rp1.500.000. Nah, sementara hasil rumusan standar nasional pendidikan ini ada 3 kelas, Pak Iskandar. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Kalau kelas A itu 7,5 juta, kelas B 5 juta sekian, kelas C 3 juta. Nah, kalau kita ambil kelas C, artinya kita kekurangan 1,5 juta satu siswa per siswa per tahunnya. Nah, ini tentunya tidak bisa menjadi pemikiran pemerintah daerah saja, karena pemerintah pusat sudah, tapi pemerintah daerah juga membantu untuk sarana prasarana. Sementara operasional sekolah kita membutuhkan uluran tangan dari masyarakat, kepedulian, pemerhati, peduli pendidikan, supaya pendidikan kita mencapai kualitas yang maksimal. Belum lagi kondisi Pak Iskandar, guru, tenaga pendidik kita, ini salah satu penyebab kurang maksimalnya. Walaupun baru-baru ini kita sudah diangkat P3K oleh BKN, tapi belum memenuhi kebutuhan kita. Baru lebih kurang 700 sekian yang diangkat, tapi kebutuhan kita mencapai 8.000. Masih jauh. Walaupun pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran untuk P3K, tapi kewenangan pengangkatannya adalah di BKN, bukan di kita, Pak. Nah, ini yang dirusuhkan oleh teman-teman DPR kemarin, yang mengatakan bahwa kita sudah menganggarkan, kenapa tidak diangkat, tetapi kewenangannya pengangkatan bukan di kita. Pak Gubernur sudah concern, memikirkan benar-benar, tapi kewenangan pengangkatan bukan di kita. Ini Pak Dr. Junedi. Nah, ini yang perlu dipahami, Pak. Belum lagi oleh karena kekurangan tenaga pendidik ini, terpaksa Pak Kapolsek kita mengangkat guru honor. Guru honor tidak ada pembiayaan dari pemerintah daerah, maka dibebankan kepada pihak sekolah. Lagi-lagi sekolah harus mengeluarkan kos, bahwa guru-guru ini dipastikan harus punya gaji. Siapa yang direpotkan? Itu baju kuning lagi, Pak Komite dan teman-teman. Nah, ini, dari mana sekolah uang? Pemerintah sudah berbagi tugas, bos sudah disiapkan, sarana prasarana tanggung jawab pemerintah daerah. Terus dari mana lagi uangnya? Dari sumbangan partisipasi masyarakat, partisipasi orang tua. Nah, inilah komite dapat menggagas ini, melakukan rapat koordinasi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, berdasarkan ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, ada PP 48, ada kemudian ada surat Dirjen, ada Permen 75 dan aturan lainnya. Nah, ini kalau sepanjang ini dijalankan, saya yakin tidak ada masalah. Karena tidak semua orang tua tidak sadar akan pentingnya pendidikan, Pak. Apalagi di perkotaan, orang tua sudah menyadari betul bahwa yang namanya pendidikan itu adalah investasi. Jadi pendidikan itu, Pak Iskandar, bukan pengeluaran, tapi tabungan orang tua untuk masa depan.
Ketika anak-anaknya dengan pengeluaran dana yang ada saat ini, anak-anaknya punya ilmu, punya kemampuan, punya keterampilan, itulah tabungannya. Ya sama aja kita beli baju Pak. Dulu, zaman saya sama Pak Iskandar masih bujang. Ada Bambu Kuning, ada supermarket Chandra. Beli baju di Bambu Kuning, ya murah harganya, tapi kualitasnya beda. Dengan yang beli di Chandra, harganya mahal, kualitasnya juga terjamin. Sama pendidikan. Dulu Pak, sekarang saya penjabat Bupati Mesuji. Sebelum tahun 2017, Mesuji itu gratis total. Tidak ada sumbangan apapun dari orang tua. Tetapi tidak ada bantuan apapun dari pemerintah daerah. Apa yang terjadi? Lulus anak-anaknya, Pak Iskandar, dapat ijazah semua. Tapi kalau kita pelajari, adakah mereka dapat bersaing dengan daerah lain? Bagaimana mereka bisa diterima di perguruan tinggi? Jauh. Bagaimana mereka mengikuti olimpiade? Muncul aja kagak. Karena sekolah apa adanya. Yang penting datang ke sekolah, guru bla 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 ngajar, pulang. Pas ujian, masuk ujian, terima ijazah, sudah selesai. Berbicara kualitas tidak ada. Nah ini perlu, karena kualitas itu tidak terlepas dari pembiayaan pendidikan. Jadi ini yang perlu harus disadarkan kepada orang tua. Bagaimana proses pendidikan? Kita juga harus menjamin, Bu Hayati Nupus, yang miskin harus sekolah. Siapa punya tanggung jawab? Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini ada. Jadi kita, dana yang dikelola oleh komite ini bisa menjamin juga bahwa anak yang tidak mampu bisa sekolah. Dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan komite. Tetapi komunikasi ini harus disampaikan kepada orang tua. Jangan konsep ini ada di kepala Bapak Ibu semua saja, tapi tidak pernah dicetuskan kepada orang tua. Kalau ini disampaikan, saya yakin persoalan ini tidak ada masalah. Yang mempersoalkan hanya sekelompok yang tidak paham saja Pak. Yang tidak mengerti aja, yang mempunyai pemikiran rasa curiganya tinggi. Pak Berlian Mansur kan mantan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dan insya Allah nanti juga terpilih lagi. Punya guru Pak. Bapak renungkan, pejamkan mata, berapa guru Bapak waktu SD, berapa guru Bapak waktu SMP, berapa guru Bapak waktu SMA. Rasanya kalau Bapak pikirkan gak ada mereka pebohong. Guru ini jujur-jujur semua Pak. Guru-guru ini jujur-jujur semua. Pak Kepala BNI, gak ada yang curang. Artinya mereka ini mengabdi demi anak bangsa yang baik. Tapi pengawasan dari kita perlu. Namanya manusia mengikuti perkembangan zaman. Siapa tahu perubahan pikiran. Tapi kalau saya berpikirnya guru ini hebat-hebat semua. Saya menyaksikan Pak Iskandar, guru-guru ini pada saat menjadi guru mengabdi. Bu Hayati Nupus ikut. Di mana Bu? Di mana? Negeri Agung. Negeri Aduh. Kalau saya tahu saya suruh di apa? Waiharu sana. Benar, yang gemuk-gemuk begini Pak Iskandar harus kita kasih daerah yang ini panitianya ini udah nanti mengabdi kedua biar saya ngatur tempat. Pak, Waiharu itu siapa ya? Ada enggak yang di sini mengabdi di Waiharu? Nah, enggak sih dia. Izin dia. Ada di jauh hari, mereka harus naik motor. Sudah gimbal begini naik motor. Jalan kaki. Sudah itu menyusuri perahu lewat pantai. Bayangkan,
perjuangan seorang guru untuk mendidik, tapi itu tidak merasa lelah guru-guru. Nih, merinding saya. Ini seorang guru, Bapak Ibu semua. Jadi tolonglah kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru ini untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita percayakan kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita boleh untuk memberikan masukan. Tapi jangan ditakut-takuti guru, Pak. Pengelolaan, Bos. Pak Iskandar, siapa bilang tidak transparan? Laporannya aja melalui aplikasi kok. Sepanjang medianya tidak gaptek, dia bisa tahu. Kenapa harus pinta ke sekolah? Ya Pak Indra, gitu ya? Betul kan? Ya harus koreksi salah, kepala dinas ngomong. Sepanjang kita tidak gaptek, kita bisa kontrol perkembangan keuangan sekolah. Lalu apa lagi yang kita inginkan sehingga kita membuat tidak nyaman guru-guru untuk melakukan tugasnya di sekolah? Saya miris sekali Pak Kapolsek ketika kepala sekolah dicari nyumput. Bukan masalah ketakutan karena salah, Pak, tapi sudah jenuh untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu, Pak mantan kepala sekolah. Sudah jenuh menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena hampir tidak bisa melaksanakan tugas lagi karena diganggu oleh teman-teman saudara kita. Nah, ini perlu mungkin edukasi bagi teman-teman, bagi masyarakat, supaya bagaimana cara mengawasi kepala sekolah, guru untuk melakukan tugas yang baik. Itu masalah pembiayaan pendidikan. Kemudian kita juga seorang kepala sekolah, guru, komite harus bisa memastikan bagaimana kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan nyaman, enak, sehat, bahagia, Pak. Jangan begitu masuk sekolah ini guru murid kita murung semua, Pak. Terus murid kita murung semua. Ini bahagia sekali. Terima kasih, Pak. Bapak Ketua Komite bersama jajaran ini kami doakan masuk surga. Sudah menciptakan kantin yang baik, yang membuat nyaman bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan bagi siswa kita. Karena perlu suasana KBM yang nyaman ini. Karena kegiatan belajar mengajar itu bukan hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas juga mereka bisa belajar. Di kantin pun mereka bisa belajar. Kalau suasana ini baik. Maka kalau nanti kita tengok bagus, saya minta kepala sekolah yang lain contoh, Pak. Walaupun sudah ada yang bagus tapi belum digongkan. Ya besok gongkan, masih duduk lagi kalau gongkan. Itu bagus kan? Supaya kantin itu ganda perannya. Di samping untuk makan minum, berdiskusi tentang mata pelajaran, gurunya berdiskusi tentang kemajuan pendidikan, TU-nya berdiskusi tentang bagaimana pengelolaan administrasi sekolah yang baik. Ini perannya, jadi Bapak besar sekali pahalanya. Belum lagi kita menciptakan kebersihan lingkungan. Ini tugas kita. Ini menunjang KBM kita, Pak. Kegiatan belajar mengajar siswa. Bagaimana 7 jam siswa ada di sekolah ini sangat senang mereka, Pak. Saya tidak mau menunjuk salah satu sekolah ini diusir Pak Iskandar sekolah siswanya. Nggak mau pulang dari sekolah itu, saking nyaman. Ini, nah bagaimana semua sekolah seperti ini? Jadi kita ciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, yang baik, sehingga nah oleh karenanya saya minta ini adalah tugas utama kita. Percuma anak-anak kita punya prestasi akademis yang baik, tapi karakter mereka lemah. Makanya Pak Gubernur Arinal Junaidi membuat program Lampung Mengaji. Saya minta ini jalankan.
Lampung mengaji itu bukan hanya membaca Al-Quran, atau bukan hanya menafsirkan Injil, atau sabur, atau lain sebagainya agama lain, tapi yang Islam bisa sholat duha, atau apa saja kegiatan kami. Yang Kristen diberikan ruangan untuk melakukan apa saja menurut agama mereka. Yang Hindu dan seterusnya juga kita berikan kesempatan. Ini maka Lampung mengaji. Jadi saya minta Pak Komite ini ditata, dikoordinasikan supaya anak-anak kita bergiliran sholat duha. Mereka semakin mengenal kemana hidup kita ini. Jadi di samping mereka tentunya dalam rangka juga meningkatkan motivasi mereka untuk semakin semangat untuk meraih prestasi. Kemudian kami juga terima kasih Bapak sudah mensponsori, menggagas kantin, Kedai Suta, kemudian juga program bank sampah yang tentunya semua sangat bermanfaat di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan beserta jajaran bersama seluruh siswa, seluruh orang tua siswa ini menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan Pak Komite dan jajaran masuk surga nanti, dibebaskan dari siksa kubur, tapi nanti, jangan sekarang. Nanti, ya jangan sekarang, masih muda. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kantin sekolah Kedai Suta 5 dan launching program bank sampah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, saya nyatakan resmi digunakan. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak baik, tidak pantas dalam sambutan saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk memecahkan kendi yang sudah disiapkan oleh panitia, pipa mobil yang telah terparkir dan pipa Pak Ismat Lima Bandar Lampung beserta rombongan. Mantan kepala sekolah, ayo. Bismillahnya Bapak itu mungkin lebih afdal kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah, Bu Hayati Nufus yang saya hormati, Ketua Komite, Dr. Junaidi, MSI, MSc, Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, dengan seizin Bapak Ibu semua dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan memecahkan kendi ini sebagai tradisi kita untuk sebagai tanda dipakainya kendaraan yang ada di hadapan kita ini sebagai hibah atau pembelian atau bantuan orang tua siswa melalui komite. Saya rasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Lalu dengan didampingi oleh Ibu Kepala
SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kami persilakan untuk menuju ke tempat pengelolaan bank sampah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kemudian ke tempat kegiatan Double Brick SMA Negeri 5 Bandar Lampung, sekaligus melanjutkan dengan meresmikan kantin. Kami mohon kepada semua tamu undangan untuk ikut menyaksikan peresmian kedai Suta SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kami persilakan. Jangan diangkut. Saya mau jadi dokter, Pak. Kamu jauh mau jadi menantu saya. Jangan di belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Dr. Anas Sulpakar MM beserta jajaran. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara peresmian Bank Sampah SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan KL Coffee Sueta SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Selamat datang kepada Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bank Sampah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Mendampingi Bapak dan turun Bapak ke sampai cepat nanti jalan, Mas. Boleh langsung diisi, Pak, dan di level buat Oh, boleh. Biar saya jelaskan langsung aja, Pak, ya. Jadi ini adalah mekanisme sistem penyaluran bank sampah. Jadi pemilihan sampah itu, Pak, itu dipilih sama anak-anak di kelas. Jadi mereka itu pilih sampah-sampah yang udah mereka jajani, pilih sampah-sampah jajanan atau minuman. Lalu dikirim ke kami dan mulai penimbangan. Habis penimbangan ada yang namanya pendataan, Pak. Nah, dari pendataan ini, Pak, kami pilah-pilah juga. Ada sampah organik dan non-organik. Kalau sampah organik itu biasanya itu kami jadiin kayak biopori ataupun pupuk. Tapi kalau non-organik itu biasanya itu kami jadiin kerajinan yang kayak di sebelah sana, Pak. Yang dijadikan pupuk gimana pengolahannya? Ada di sini, Pak. Nah, ini sampah organik. Pengolahannya di mana? Pengolahannya di sini, Pak. Dari penghancuran. Pak. Nah, lanjut. Apa itu bank sampah? Nah, singkatnya bank sampahnya itu adalah tempat pengelolaan sampah warga sekitar untuk menjadi sesuatu hal yang memiliki nilai ekonomis, Pak. Gitu sih, Pak. Kita lanjut ke sini mungkin, Pak. Aku mau langsung ke sini dulu. Jadi di sini ada jenis sampah organik, Pak. Sampah organik ini ada dua, Pak. Sampah dari daunan ataupun dari tumbuhan, ada juga sampah dari sampah masyarakat atau sampah organik masyarakat rumah tangga. Nah, di sini ada eko. Dia kayak sejenis cairan bakteri, tapi untuk dikasih ke tanaman kayak pupuk cair gitu lah, Pak. Lalu di sini juga bisa dibagi-bagi, Pak. Jadi kita bisa bikin
siklus hidup maggot, atau kita bikin maggot gitu tuh. Biar apa sih maggot ini kita bikin, Pak? Banyak pemanfaatnya. Maggot ini bisa diperjualbelikan, memiliki nilai ekonomis. 1 kilogramnya itu memiliki harga 7.000 sampai 10.000. Lalu manfaatnya untuk sampah organik rumah tangga, itu 1 kilonya maggot ini bisa menghabiskan 5 kilo sampah rumah tangga seharinya. Ya, jadi nggak perlu kotor-kotorin lingkungan kita, Pak, kayak di TPA gitu. Lalu bisa juga kita anuin ke biopori, Pak. Nah, ini adalah salah satu contoh maggot yang masih muda. Nah, lalu apa aja bisa, Pak. Lalu ini adalah biopori, Pak. Biopori ini seperti kayak gini, Pak. Dia dimasukin, dilobangin pakai alat ini, dimasukin, lalu dimasukin sampah-sampah ataupun sampah-sampah organik seperti dedaunan, supaya menjadi pupuk alami gitu. Manfaatnya mengurangi air tergenang, memproduksi kompos alami, mempercepat resapan air tanah, mengurangi resiko erosi tanah, Pak. Itu, Pak. Kita lanjut, Pak, ke sini, Pak. Di sini ini ada alat pencacah daun, Pak, supaya lebih gampang dijadikan pupuk alami. Gitu, Pak. Nah, kita ke sini, ini ada penimbangan, Pak. Jadi kita nimbang-nimbang sampah itu ada di sini, Pak. Iya, kalau ini tidak difungsikan, bukan tidak difungsikan, ini berfungsi, cuman tidak didemokan karena asapnya itu lumayan banyak, Pak. Gitu. Nah, ini tempat penimbangan, Pak. Jadi ada di sini daftar harganya seperti gelas plastik, botol plastik, kantong plastik, atu, kertas. Yang jual siapa? Yang jual siswa-siswa, Pak. Kita pengen siswa. Iya. Jadi biar sekolah kita tahu di sini mereka bersemangat, Pak. Boleh, Pak, langsung ke sini dulu. Jadi kami ini Duta Bank Sampah, kami ini memiliki rekening, Mbak. Ini adalah salah satu rekening Duta Bank Sampah kita. Jadi kalau misalnya kita udah nabung, kita rekeningnya langsung masuk duitnya itu. Tidak ada. Bukan tabungannya, ini 20.000 aja. Jadi juga 20.000-nya langsung masuk rekening, Pak. 20. Yang ini ditimbang dikumpulkan tempat begitu. Iya, Pak. Jadi ekobrik itu salah satu pengolahan sampah, Pak. Jadi ekobrik ini cara buatnya sampah yang dikumpulin dicuci terlebih dahulu, Pak, lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan lalu dipotong menjadi beberapa bagian asalkan tidak terlalu kecil. Kemudian ekobrik ini dimasukkan ke dalam botol ini, Pak. Lalu dipres hingga padat. Nah, ini beberapa contoh ekobrik yang benar, Pak. Beratnya itu sekitar 500 sampai 600 gram. Siapa yang masukin? Ini Siswa apa itu yang ada di sini? Di sini, Pak, siswa. Jadi kalau misalnya sudah menjadi beberapa botol bisa diolah menjadi bagus seperti ini, Pak. Untuk mendapatkan bagus seperti ini dibutuhkan 19 botol ekobrik dan beberapa bawang kayu penyangga. 9,5 kilo, Pak. Ya, dan ini contoh ekobrik yang salah. Jadi ekobrik yang salah itu masuk di misalnya. Ya, sedangkan ini sudah ada. Ini paving, Kak. Jadi paving dari atas. Iya. Ini yang dari semen. Tapi plastik itu harus satu jenis plastik. Oh gitu. Jadi setelah plastik ini harus satu jenis plastik, kemudian dicairkan, terus dicetak. Jadi dia akan menyatu seperti berapa kilo ini plastik? ini sekitar
5 kilo plastik. Belum produksi banyak ya? Belum baru contoh. Fotografi dibuat dari plasma, terus ini juga ada kertas koran. Ya, itu ya ini saya kayak dan disediakan susu. Ya, dari saya Pak. Jadi terus terlebih plastik jadi berwarna. Ini adalah salah satu feedback dari sampah. Jadi di dalam ini ada sampah dan sampah ini sebelum dimasukkan itu disterilisasi dulu. Ya, harus steril. Jadi dicuci lalu dikeringkan. Ya, disterilkan. Ya, dipotong-potong juga Pak sebelum dimasukkan ke sini. Iya. Boleh foto Pak dengan Nah, jadi bisa didaur ulang ya? Iya, bisa didaur ulang. Caca Pak. Caca pakai mesin. Cuma kami belum punya mesin caca. Dijual ya? Dijual bisa Pak. Ada nilai jual. Di sini juga ada sama-sama komunitas. Saling telepon kan ada. Saya udah mulai mau ngumpulin itu Pak. Sekarang kan masih nyambut banyak ini. Di mana sini kan lumayan. Baru ini workshopnya ngumpulin itu plastik bekas. Ini belum di ini nih. Kami debateknya patiseri sih Pak kemarin itu. Nanti di sini gudangnya. Ini karena bank sampah ini belum ada ruangan. Jadi untuk sementara di sampah bahaya semua nih. Hancur ya. Dibakar juga kan? Ngobrol kita main. Iya. Dibakar juga enggak itu. Ini satu anak ini kami ini kan harus bawa satu Pak. Tapi dari rumah apa dari? Jadi dia di rumah itu kan sudah mengedukasi orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya misalnya masak mie jangan dibuang, dimasukin ini. Nah, jadi nanti kalau sudah penuh ini dibawa ke sekolah. Ini satu gini ini harus sampai 6 on baru kenceng. Ya, kalau masih gini ini masih ini contoh dagangan. Kan tidak sebelum semua anak bisa. Oh iya, belum semua. Ini karena masukinnya itu harus sabar. Padat betul. Dalam satu kursi sudah bisa mereduksi sampah residu sekitar 10 kilo. Ini dari bank sampah. Sampah sahabatnya. Dan untuk sampah anorganik yang punya nilai ekonomi nanti bisa sekolah. Sudah di mana saja, Mas? Untuk sekolah. Ya. Sekolah kalau di Bandar Lampung SMTI, pertama SMA 5, kemudian SMTI, nanti Safirio, semua Safirio. Kemudian penyaluran produknya? Penyaluran produk itu di Lampung ada collection center, itu ada di Natal. Kemudian kalau dari sekolah-sekolah nanti larinya ke bank sampah sahabat gajah terlebih dahulu. Untuk yang sampah-sampah anorganik ya, yang punya nilai ekonomi. Kalau untuk plastik PET itu yang didaur ulang sama PT Coca-Cola buat pabrik yang namanya recycle PET sama plastik. Nah, contohnya seperti ini bisa didaur ulang menjadi PET kembali, menjadi pre-form. Jadi labelnya harus dibuang dulu Pak, yang wilayah seperti ini plastik beling. Jadi tutupnya ini bisa ada nilai ekonomi sendiri, botolnya punya nilai ekonomi. Untuk labelnya bisa dibuat ekonomi atau cupping. Ya. Cupping itu harus tidak. Oh tidak. Oh iya. Pemotongan kita. Silakan Bapak di sini Pak. Iya. Iya Pak. Baik Pak, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kantin Kedai Suta SMA Negeri Lampung dibuka. Alhamdulillah. Silakan Bapak.
lanjut naik ke atas. Silakan Bapak Ibu tamu undangan. Pelan-pelan.
selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Sulpakar MM, beserta Bapak Ibu tamu undangan yang lainnya. Selamat datang di Kedai Suta, SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Ya. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, nanti sesaat lagi akan kita cicipi ya Bu Galuh ya. Betul. Menu apa saja yang akan dijajakan yang ada di kantin Suta ini juga. Iya, sebelum kami memperlihatkan menu-menu apa saja ini Pak yang ada di kantin. Ya. Jadi kantin ini sudah mulai soft opening dari tanggal 14 Agustus Pak. Jadi sudah bisa melayani sedikit-sedikit siswa-siswa di sini melalui pembayaran tunai dan non tunai. Jadi di tanggal 14 Agustus soft openingnya dan di tanggal 14 September inilah grand openingnya. Ya, sudah sebulan ya Bu Galuh ya. Betul Pak. Ya, bagi siswa yang tidak membawa uang tuan bisa juga nanti bisa barcode case. Betul. Ya, Jadi di sini Bapak Kadis informasinya ini siswa-siswi sebagai contoh yang biasa menggunakan kris Pak. Jadi non tunai. Jadi mereka punya aplikasi M-Banking, bisa juga memakai GoPay membayarnya di Kedai Suta ini. Ya. Baik, boleh saja Bapak Ibu langsung dinikmati dan bisa dipesan langsung kopi atau makanan lainnya. Dipersilahkan. Free Pak Bu, silahkan. Hari ini free, silahkan Bapak Ibu. Betul. Dan informasi selanjutnya ini Bapak Ibu, kantin ini yang sudah diberitahu oleh Ketua Komite tadi pagi bahwa kantin ini tidak ada masak-memasak di sini. Ya, langsung jadi, betul, langsung makan, jadi langsung kantin dimakan. sehat, betul. Kantin sehat. Dan juga untuk plastiknya kita ada tempat pembuangan plastiknya langsung diolah di bawah betul, langsung. diolah langsung di tempat pengolahan pengolahan sampah sampah. SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan hiburan kita dari grup musikalisasi puisi SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Ya. Dengan yang terjadi pada kita, jika melupakanmu hal yang mudah, kita kan berat, takkan membuat hati pulang. Kalau ku akui aku kalah, cinta dinikahi dan tak harus memiliki.
Tuhan yang terindah, aduhai juga yang boleh kupenggak. Aduhai juga lagi dibuat. Belum kurang sabar Pak. Nah ini tentu tepuk tangan untuk anak-anak. Anak-anak semua tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ada tantangan besar bagi generasi muda saat ini. Pertama, lemahnya karakter generasi muda. Oleh karenanya saya berharap anak-anak yang ada di hadapan Bapak adalah generasi yang mempunyai karakter yang baik. Pertama, harus rajin beribadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anak-anak semua harus patuh taat kepada orang tua. Siapa orang tua kita adalah orang tua yang melahirkan kita, serta guru-guru yang mendidik kita, serta saudara-saudara yang mendidik kita. Itu harus kita hormati. Kalau mau berkah ilmu kita, mau berkah dalam kehidupan kita, kita harus hormat, patuh terhadap orang tua kita. Demikian juga terhadap guru-guru kita. Jadi ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita itu akan bermanfaat, sehingga tidak jarang anak-anak yang pintar susah mencari tempat kuliah yang baik, susah mencari pekerjaan karena ilmunya tidak berkah. Tapi kalau anak-anak semua pintar, mendapat doa dari orang tua, restu dari orang tua, dapat doa dari Bapak Ibu guru ini, saya yakin ilmunya akan berkah sehingga mendapat kemudahan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah anak-anak harus tekun. Apapun yang kita minati, apapun yang kita inginkan harus kita tekuni. Saat ini anak-anak adalah pelajar, maka harus tekun belajar. Di samping belajar, anak-anak harus punya keterampilan, bisa musik, bisa wirausaha, bisa apa saja. Itu harus ditekuni, mulai dikembangkan dalam diri kita. Karena anak-anak nanti kuliah, anak-anak setelah kuliah tidak mesti harus jadi pegawai negeri sipil, tidak mesti harus jadi TNI, tidak mesti harus jadi polisi atau pegawai BUMN, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa bekerja di tempat lain, sehingga anak-anak sudah mempersiapkan kemampuan, keterampilan dalam dirinya, mudah menempuh untuk bagaimana untuk berwirausaha, bagaimana untuk memperoleh masa depan yang baik, termasuk punya keahlian musik. Jadi kalau kita tekuni, kita juga bisa bermanfaat untuk lingkungan kita. Nah ini jadi harus tekun anak-anak semua. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus punya motivasi yang tinggi, semangat, optimis terus, harus punya mimpi, punya cita-cita. Tapi cita-citanya apa? Polisi seperti bapaknya. Iya, bapaknya polisi. Nah, jadi kalau hanya mimpi saja, tidak berupaya untuk kita raih, ini tidak bisa. Ini cita-citanya apa? Apoteker, harus ditekuni. Begitu juga yang lainnya. Ketika kita punya mimpi, punya cita-cita, itu harus dari sekarang. Kita nggak boleh kita tidak punya motivasi untuk meraihnya. Jadi harus terus semangat ya. Kemudian jauhi narkoba. Nggak boleh, ini perusak besar kalian. Kalau sampai terkena narkoba, waduh, ini nggak berdaya. Akan menjadi beban keluarga, akan menjadi beban masyarakat, akan menjadi masalah bagi pemerintah kita.
Jadi jangan coba-coba anak-anak untuk dekat terhadap narkoba ini. Jauhi itu, perangi itu akan merusak anak-anak semua. Bohong kalau ada yang menjanjikan bahwa ini untuk menggairahkan, memotivasi hidupnya, itu rusak kita. Jadi Anda cerdas saat ini, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan akan menjadi lemah, menjadi rusak, menjadi bodoh, bahkan menjadi sampah masyarakat. Jadi jangan coba-coba ini. Kemudian pergaulan bebas. Boleh berteman seperti ini, canda, tapi tidak boleh bergaul bebas antara laki dan perempuan. Apalagi antara perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan, laki-laki. Nggak boleh. Ini harus dijaga. Karena kita dalam kehidupan beragama, kita juga punya aturan. Kapan kita bisa menikah? Kapan waktunya kita menikah? Kapan waktunya? Siap, Pak. Mana HP-nya? Ketemu Om. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ya, lagi ya. 1, 2, 3. Memang begitu kamera. Digeser udah. Pak, sehat selalu. Oh iya, ada. Terkait dengan Bang Saifah, kemudian pengadaan mobil dan juga kantin dari SMA 5 seperti apa? Ya, pertama rasa syukur kita kepada Allah karena apa yang kita lakukan dalam rangka upaya peningkatan pendidikan atau kualitas pendidikan ini bisa kita capai dengan partisipasi masyarakat. Hari ini kita lihat bahwa ada penyerahan mobil dari komite kepada pihak SMA Negeri 5 dan ini sumber dananya adalah partisipasi masyarakat. Kemudian juga kantin sekolah ini yang kita saksikan sangat representatif ini tentunya juga mendukung program ataupun proses kegiatan belajar mengajar di sekolah karena anak-anak kita perlu tempat belajar yang nyaman, lingkungan belajar yang nyaman sehingga mereka terus termotivasi untuk selalu berada di sekolah dan juga mempunyai semangat kejernihan pikiran, mereka terus mampu menerima pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian juga hari ini kita saksikan bahwa adanya pengolahan sampah yang dilakukan oleh sahabat gajah. Nah ini tentunya juga bermanfaat dalam rangka kita memelihara kebersihan lingkungan kita dan juga menghindarkan sampah-sampah plastik yang sudah dihancurkan yang dapat merusak lingkungan kita. Nah, ini kita saksikan bersama. Nah, oleh karenanya saya berharap ini terus dipertahankan dan ditingkatkan proses ini kemudian dan dapat dicontoh, ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan akhirnya dapat mempengaruhi, meningkatkan mutu pendidikan kita.